Ganjar Presiden! Ganjar Bapak Ibu, teman-teman, saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak menduga hari ini semua masyarakat yang ada di Jakarta ternyata suka olahraga. Pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati di Istana Batu Tulis Bogor pada 21 April 2023. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengumuman ini pun turut dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menseskap Pramono Anung, serta sejumlah tokoh PDIP lainnya. Dalam pidatonya, Ganjar berjanji akan berjuang sebaik-baiknya pada pemilu presiden 2024. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menghargai keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Usai resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP, Megawati pun kemudian menyematkan kopiah atau peci hitam kepada Ganjar. Megawati mengatakan kopiah merupakan budaya orang Indonesia dan menjadi lambang nasionalisme. Dengan penunjukan Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Megawati memerintahkan seluruh jajaran kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk segera bergerak memenangkan pemilihan umum 2024. Dengan pencapresan Ganjar Pranowo, akankah merubah peta koalisi pemilu 2024? Pak, izin. Sambil ngobrol ya, Pak. Ngobrol. Pak Ganjar masih aktif, Pak, setiap weekend tetap olahraga lari? Tiap hari. Tiap hari? Iya. Kenapa tuh, Pak? Memilih tetap setiap hari lari aja atau ada? Lari, jalan, sekali-sekali sepeda. Pokoknya
Setiap hari mesti olahraga. Setiap hari mesti olahraga. Itu memang sudah kebiasaan sejak lama kayaknya Pak ya? Sebenarnya dulu lebih banyak ke sepeda ya. Sepeda. Tapi waktu jatuh ini sama istri suruh jalan kaki aja. Pak. Oh ya. Selamat ya, sukses ya. Oh ya. Nah, Terima kasih. Mari. ini sambil lari bajunya Pak Ganjar Merdeka. Ada pesan-pesan tertentu Pak? Ada loh, pesannya kita udah merdeka bener gitu. Merdeka bener. Ini sambil pemanasan ya Pak? Ini Komisi 8 semua ya. Hah? Dipimpin dia langsung. Oh. Komisi 8 semua. Jurusan surga, Pak. Komisi akhirat. Komisi akhir. Udah siap? Pak, sambil ngobrol ya Pak sebentar. Ya. Pak, jadi setelah sudah punya penugasan baru dari Bu Mega, masih tetap aktif berolahraga, kegiatannya semakin sibuk nggak Pak? Enggak, biasa aja. Kita mesti membagi waktu ya. Karena saya masih gubernur, jadi ya fungsi-fungsi gubernur masih kita laksanakan. Tapi weekend kita ambil beberapa kegiatan yang memang kita mesti lakukan. Tapi kan pasti makin banyak tokoh-tokoh politik, partai yang membangun komunikasi dengan Pak Ganjar. Kalau antar institusi, partai dengan partai. Tapi dengan individu, dengan kelompok masyarakat, ya dengan saya. Jadi setelah ditugaskan menjadi baca pres, apa yang berbeda dari seorang Ganjar Pranowo? Nggak ada, sama aja. Nggak ada. Nggak ada yang berbeda, mungkin lebih sibuk Pak, atau lebih banyak juga berdialog dan lain-lain? Lebih banyak WA masuk. WA masuk lebih banyak. WA-nya yang seperti apa sekarang setelah menjadi baca pres? Macam-macam, ada yang kasih masukan, kasih selamat, dan saya harus minta maaf ini. Karena 6.000 lebih WA-nya kemarin belum sempat kebalas. Oke. Handphonenya hang. Oke, 6.000 lebih, mungkin beberapa chat di antara chat saya sebetulnya Pak. Oh iya, aduh, berarti bener ya, saya minta maaf di depan kamera ini ya. Pak, sekarang setelah Pak Ganjar ditugaskan oleh partai menjadi baca pres, politik sepekan ini Pak, rentetan manuvernya cukup banyak. Ada tanggapan dari Pak Ganjar? Enggak, biasa saja. Selalu setiap ada statement, ada pernyataan, ada kepastian, pasti terjadi konsolidasi. Apakah itu tentu di kami, apakah itu di partai lain, apakah itu di kelompok-kelompok yang kira-kira mereka juga menyiapkan diri untuk kompetisi, begitu ya. Selalu ada. Jadi efek dari pernyataan kemarin memang sudah kita duga. Pasti kemudian akan menimbulkan cerita-cerita baru yang menurut saya ya dalam politik biasa saja. Jadi Pak Ganjar pun sudah menduga bahwa pencapresan Bapak ini akan memantik dinamika. Oh ya, ketika Bu Mega kemarin mendeklarasikan itu, mengumumkan itu, ini pasti akan menjadi game changer gitu. Iya. Bapak merasa nggak sih Pak, Bapak adalah game changer di peta politik sekarang? Partai saya kira. Partai. Bukan seorang Ganjar Pranowo. Saya bagian saja dari sana. Yang lagi ramai Pak, soal ngomongin soal bacawa presnya Pak Ganjar Pranowo. Ada nama-nama yang muncul Pak, disebut cocok dengan Pak Sandi, Pak Erick Thohir, dan nama-nama yang lain. Ada tanggapan dari Pak Ganjar Pranowo? Itu basis dari survei yang muncul ya. Mereka orang-orang yang selalu muncul di partai, dan Pak Jokowi kan dulu yang mention itu di Solo gitu ya. Dan tentu saja di internal kami pasti akan ada komunikasi kerjasama dengan partai. Kemarin ada Hanura, ada P3, dulu ada PSI gitu ya, yang sudah menyampaikan lebih dulu. Saya kira ini tindak lanjut yang nanti pasti akan dibicarakan. Ya dinamikanya makin seru. Kalau untuk cawapres, menurut Bapak diserahkan ke partai atau Bapak juga sebetulnya punya pendapat begitu ya? Ya komunikasi antar partai dilakukan. Pasti antar partai dulu disampaikan.
Dan kami pasti akan diajak bicara pada soal itu. Tapi sampai dengan hari ini sih belum. Perlu sekarang nggak sih Pak cawapres itu dibicarakan atau bisa nanti di belakang misalnya? Ongoing ya. Ongoing ya. Memang semakin cepat akan lebih bagus, tapi seandainya dinamikanya cukup ramai begitu. Ya sekarang belum ramai menurut Pak Ganjar. Mulai ramai. Karena pasti mereka akan punya posisi-posisi tawar, mereka akan menyampaikan posisi-posisi kadernya, terus kemudian mungkin yang muncul di survei seperti yang disampaikan ya itu akan dikomunikasikan. Nanti Bapak juga kabarnya ke DPP PDIP karena hari ini ada pertemuan dengan P3 dan juga PD Perjuangan ya Pak? Iya, siang nanti. Itu apa kira-kira yang nanti akan dibahas sebetulnya Pak? Saya kira komunikasi institusi ya antara dua partai yang akan dilakukan dan kemudian pola-pola kerjasama yang akan dibangun karena dua partai ini sudah menyatakan bahwa calon atau bakal calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Nah mungkin itulah yang akan dilakukan, pola-polanya seperti apa yang mesti dilakukan dan seterusnya. Sebagai baca pres, Bapak berharap apakah ada partai lagi yang bergabung, memperkuat barisan, atau yang sekarang sebetulnya sudah cukup, nggak perlu besar-besar? Kalau kita bicara ya lebih banyak, lebih bagus gitu. Dia mau ke sana kok. Yang ke sana boleh loh ya. Oh, iya. Beda jalan. Ya. Oke, jadi lebih banyak. Setuju ke sana semua ya? Berarti kita satu barisan nih. Ya. Iya. Oke. Jadi lebih banyak partai justru lebih baik, lebih bagus. Iya, karena sebenarnya kalau kerjasama itu bisa berlanjut sampai kemudian nanti di parlemen komposisinya seperti itu, pasti pemerintahan akan kuat. Dan republik ini cukup besar. Sehingga kalau diurus sendirian ya pasti tidak mudah. Kalau diurus bersama kan spirit gotong royong, kekuatannya, terus kemudian kebersamaannya jauh lebih baik. Survei terbaru Pak, nama Bapak disebut ada penurunan elektabilitas. Gimana Pak Ganjar menyikapinya? Iya, saya dulu juga tidak ada suaranya kok. Jadi siap untuk dan yakin bahwa nanti itu akan bisa berubah begitu petanya Pak? Kamu lihat pasukanku sekarang. Wah. Komisi 8. Oke, kita lanjut olahraga dulu ya Pak ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Bersama doanya. Merdeka Pak bajunya. Merdeka. Oke, siap. Pertemuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dilaksanakan di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa pertemuan kedua partai merupakan tindak lanjut terkait kerjasama politik antara P3 dan PDIP setelah sama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengukuhkan kerjasama dalam rangka pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Karena itulah di sini juga hadir calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengaku menitipkan pesan kepada Ganjar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mardiono mengatakan pertemuan kedua parpol ini hanya membahas hasil akhir Rapimnas 5P3 dan belum membahas cawapres. Mengamanatkan kepada Pak Ganjar bagaimana untuk membangun bangsa dan negara itu, ya tentu yang kita titipkan agar nanti kelak membawa Indonesia itu dengan tentu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nanti ada forum tertentu, ya forum kapan nanti tunggu rekan-rekan media, yaitu masuk pada tingkat bahasan itu yang membahas soal cawapres, agar rakyat nanti bisa menilai, ya jauh-jauh hari, ya agar pasangan yang dipasangkan nanti dengan Pak Ganjar itu adalah serasi, ya menjadi harapan rakyat untuk Indonesia ke depan. Menurut Muhammad Mardiono, pembahasan soal cawapres akan dilakukan secara bertahap lewat forum tertentu yang masih belum ditentukan waktunya. Ya, betul Pak. Jadi mesti benar-benar listen your body. Kalau itu enggak, ya jadi
Jadi orang yang bernafsu dan itu membahayakan. Apalagi usia yang segini-gini. Membahayakan ya Pak? Ya mesti hati-hati. Ada coachnya gitu ya. Saya sudah lama nggak lari. Berasa juga nih Pak, ikutin Bapak. Langkahnya pendek. Tumpuannya boleh di depan atau di tengah, tapi jangan di belakang. Ya, langkahnya pendek, tapi frekuensinya agak cepat. Oke. Ini tips dari Pak Ganjar Pranowo. Saya juga dilatih orang. Gitu. Kan ada yang gini. Iya. Pasti capek. Dan bayangkan pikirannya itu kita sedang jalan kaki. Pikirannya kita jalan kaki, jadi enteng.